Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, masih di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan materi fisika kelas 11, yaitu berkaitan dengan materi gelombang. Nah, kali ini untuk yang part ketiga, kita akan membahas mengenai gelombang stasioner. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja simak pembahasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, pasti itu gelombang stasioner. Gelombang stasioner yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tidak tetap, di mana gelombang stasioner itu merupakan perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, yang pertama ada gelombang stasioner ujung terikat atau ujung tertutup. Misalnya nih, ada sebuah tali yang diikat kencang pada sebuah tiang, lalu ujung yang lain digetarkan, maka akan terbentuk gelombang datang dan gelombang pantul seperti ini, di mana di ujung pantulnya itu akan terikat atau tertutup seperti ini. Di mana persamaan untuk gelombang stasioner ujung tertutup itu dirumuskan Y sama dengan 2A sin kx cos omega T, di mana 2A sin kx itu merupakan amplitudo stasionernya. Y merupakan simpangan gelombang, A merupakan amplitudo gelombang datang atau gelombang pantulnya, omega itu merupakan kecepatan sudut di mana omega nilainya adalah 2πf, T merupakan waktu, K merupakan bilangan gelombang di mana K nilainya adalah 2pi per lambda, dan X merupakan jarak dari titik awalnya. Nah sahabat fisika, berkaitan dengan gelombang stasioner, nanti kita juga akan membahas mengenai perut dan simpul. Mana sih yang namanya perut, mana yang namanya simpul? Nah, perut itu merupakan puncak-puncak gelombangnya seperti ini. Jadi ini ada perut pertama, perut kedua, perut ketiga, perut keempat, dan seterusnya. Nah, urutannya itu dimulai dari bidang pantulnya ya. Jadi ini perut satu, perut kedua, perut ketiga, dan seterusnya. Kemudian simpul itu merupakan titik pertemuan antara dua gelombang. Jadi ini ada simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, dan seterusnya. Nah, dimana untuk perutnya, untuk perut pertama ini jaraknya dari bidang pantul ini cuma berapa nih? Iya, 1/4 gelombang. Kemudian perut kedua ini jaraknya dari bidang pantul adalah 3/4 gelombang. Perut ketiga 5/4 gelombang, dan seterusnya. Sedangkan untuk simpulnya, simpul pertama ini dia tepat berada di bidang pantul atau jaraknya dari bidang pantul adalah 0. Kemudian simpul kedua jaraknya dari bidang pantul ini merupakan setengah gelombang atau setengah lambda. Dan simpul ketiga ini jaraknya dari bidang pantul adalah berapa nih? Ya, 1 gelombang atau 1 lambda. 1 lambda. Kemudian simpul keempat itu 3/2 lambda atau 1,5 lambda, dan seterusnya. Atau dapat kita rumuskan untuk menentukan perut pada gelombang stasioner ujung tertutup itu dinyatakan P ke N nilainya adalah 2N min 1/4 lambda. Dan simpulnya untuk simpul ke N sama dengan N min 1/2 lambda. Contoh nih misalnya perut ketiga, P ketiga berarti kan N-nya 3. 2 kali 3, 6. 6 kurangi 1, 5. Berarti 5/4 lambda, ya kan? Gitu. Oke sobat fisika, next yang berikutnya untuk gelombang stasioner ada gelombang stasioner ujung bebas atau ujung terbuka. Nah, misalnya nih ada sebuah tali yang diikat pada sebuah tiang, tapi kita ngikatnya nggak terlalu kencang. Kemudian pada ujung yang lainnya digetarkan, maka akan terbentuk gelombang stasioner dengan ujung yang terbuka seperti ini, di mana persamaan untuk gelombang stasioner ujung terbuka itu dinyatakan Y sama dengan 2A cos kx sin omega T, di mana 2A cos kx itu merupakan amplitudo stasionernya, Y merupakan simpangan gelombang, A merupakan amplitudo, omega kecepatan sudut di mana omega 2πf, T
T merupakan waktu, K adalah bilangan gelombang di mana K nilainya adalah 2pi per lambda, dan X merupakan jarak dari titik awalnya. Nah oke sahabat fisika, sekarang bagaimana untuk perut dan simpul pada gelombang stasioner ujung terbuka? Nah kalau kita lihat nih, untuk perutnya, ini perut pertama dia tepat berada di bidang pantul. Berarti perut pertama nilainya adalah 0 atau jaraknya 0 dari bidang pantul. Sedangkan perut kedua di sini, ini jaraknya berapa gelombang dari bidang pantul? Iya, setengah gelombang atau setengah lambda. Kemudian perut ketiga ini jaraknya adalah, iya sama aja, 1 gelombang ya kan? Ini 1/4, setengah, 1/4 ya kan? Jadi 1 lambda, 0 setengah lambda, 1 lambda, 3/2 lambda, dan seterusnya. Kemudian untuk simpulnya, simpul pertama di sini jaraknya dari bidang pantul ini berapa? Ya 1/4 gelombang, atau simpul pertamanya adalah 1/4 lambda. Simpul kedua di sini jaraknya adalah 3/4 gelombang atau 3/4 lambda. Simpul ketiga ini 5/4 lambda, dan seterusnya. Atau dapat kita rumuskan bahwa P atau perut ke N nilainya adalah N-1/2 lambda, dan simpul ke N nilainya adalah 2N-1/4 lambda. Atau dapat kita simpulkan menggunakan tabel berikut ini nih, perbedaan antara gelombang stasioner ujung terikat atau tertutup dengan gelombang stasioner ujung bebas atau terbuka. Untuk gelombang stasioner ujung tertutup dirumuskan Y sama dengan 2A sin KX cos omega T, sedangkan yang terbuka 2A cos KX sin omega T. Jadi tinggal kita balik aja posisi sin sama cosnya. Nah, untuk bedainnya atau untuk mengingat caranya gimana? Ingat aja buka kos-kosan. Oh, jadi kalau yang ujung terbuka itu kos dulu gitu. Kemudian untuk perutnya yang tertutup PN sama dengan 2N-1/4 kali lambda, sedangkan simpulnya SN sama dengan N-1/2 kali lambda. Nah untuk yang gelombang stasioner ujung terbuka, tinggal kalian balik aja nih, rumus simpulnya dijadiin rumus perut, rumus perutnya jadiin rumus simpul gitu. Nah oke sahabat fisika, biar lebih jelas yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Persamaan dari suatu gelombang transversal yang merambat sepanjang seutas kawat dinyatakan oleh Y sama dengan 0,2 cos 5pi X sin 10pi T, di mana Y dan X dalam meter dan T-nya dalam sekon. Tentukan jenis gelombang, frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, dan jarak simpul kedua dari ujung pantul. Nah sahabat fisika, kita bisa lihat atau kita bisa menentukan jenis gelombangnya dari persamaan gelombang ini. Ini kalau kita tuliskan kan sama aja gini nih. Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Nah, cos dulu nih. Berarti ingat nih tadi buka kos-kosan. Oh, berarti jenis gelombangnya adalah gelombang stasioner ujung terbuka. Gitu. Nah, sekarang frekuensi gelombangnya. Bagaimana cara menentukan frekuensinya? Nah, di sini kita ingat persamaan umumnya untuk gelombang stasioner ujung terbuka Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Oh, berarti di sini nilai K-nya itu adalah 5pi. Ini nilai K-nya, kemudian omeganya nilainya 10pi gitu. Jadi K-nya nilainya adalah 5pi. Dan omeganya nilainya adalah 10pi. Nah, kalau mencari frekuensi kita bisa mencarinya dari omega. Ingat bahwa omega itu sama dengan 2πf. Nah, omeganya di sini udah diketahui 10pi, berarti 10pi sama dengan 2πf. Atau f-nya berarti sama dengan 10pi bagi 2pi. Ya, 5 Hz. Kemudian panjang gelombangnya. Untuk mencari panjang gelombangnya kita bisa mencari dari K. Ingat K sama dengan 2pi per lambda. Nah, K-nya kan 5pi. Berarti 5pi sama dengan 2pi per lambda. Atau lambdanya berarti sama dengan 2pi dibagi 5pi. Pi-nya boleh kita coret 2 bagi 5. Oh, berarti lambdanya adalah 0,4
meter gitu. Kemudian yang D. Yang D yang ditanyakan cepat rambatnya. Oh, sorry, ini tadi yang B, ini yang C. Nah, yang D cepat rambatnya, ingat V sama dengan lambda kali F. Berarti sama dengan 0,4 dikali 5. Berarti sama dengan 2 meter per sekon gitu. Atau untuk mencari cepat rambat kita bisa juga menggunakan V sama dengan omega per K. Jadinya nilainya omeganya 10 pi dibagi K-nya 5 pi sama dengan 2 meter per sekon. Hasilnya sama kan? Gitu. Kemudian untuk menentukan jarak simpulnya, kita bisa menggunakan rumus atau menggunakan gambar. Misalnya mau kita gambar nih. Kalau kita gambar, berarti gambarnya gimana? Nah, ini ujung pantulnya misalnya di sini. Kalau gelombangnya adalah gelombang stasioner ujung terbuka, berarti di sini ujungnya dia terbuka atau mangap. Nah, ini gimana ya? Nah, oke. Ini, kemudian ini gelombang pantulnya misalnya. Nah, berarti kalau simpul kedua yang mana? Nah, yang ini itu kan simpul 1, yang ini simpul 2. Nah, dari ujung pantul, dari ujung pantul, berarti jarak simpul kedua dari ujung berapa gelombang nih? Ini kan setengah gelombang tambah 1/4. Oh, berarti simpul 2 itu sama dengan 3/4 gelombang atau 3/4 lambda. Jadi nilainya adalah 3/4 dikali lambdanya tadi 0,4. 0,4 bagi 4 kan 0,1 kali 3 berarti 0,3 meter gitu. Oh, jadi simpul 2 dari ujung pantul adalah jaraknya 0,3 meter gitu. Atau sahabat fisika bisa menggunakan tadi rumus untuk simpul pada gelombang stasioner ujung terbuka, di mana Sn itu sama dengan 2n-1/4 lambda. Oh, berarti kalau simpul kedua berarti kan n-nya 2. 2 kali 2 4 kurangi 1 3. Jadi 3/4 lambda. Sama kan? Di hasilnya 0,3 meter gitu. Wah, ternyata cukup mudah kan? Oke sahabat fisika, itu tadi sedikit simpel konsep berkaitan dengan materi gelombang stasioner. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.